Ternyata kadang-kadang terucap teman-teman sedang kerja, ya, bebannya begitu tinggi, udah gali-gali, udah tahajud, minyaknya nggak dapet, ya, atau tiba-tiba sudah dibilang nggak dapet terus diambil orang gitu. Apa yang harus dikerjakan? Itu pernah terjadi. Kata Allah, lakukan zikir Nabi Yunus alaihissalam. Ada yang salah dalam diri kita, yang ngatur rezeki itu Allah. Jangan mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di My Channel bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan kali ini saya akan reaction video ceramah dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Yuk langsung saja kita simak ceramah berikut ini. Sekarang lihat baik-baik. Ketika Nabi Yunus alaihissalam ada dalam perut ikan paus itu, sempat terlintas dengan sifat kemanusiaannya. Kapan saya bisa keluar dari persoalan ini? Kapan Allah tolong saya? Itu fitrah kemanusiaannya. Tapi fitrah kenabiannya, karena beliau maksum, diluruskan oleh Allah. Jangan mengeluh. Ini jalan menuju kesuksesan. Bagian dari kebaikan yang mungkin kamu akan dapatkan. Lakukan zikir ini. Begitu diucapkan zikirnya, dikeluarkanlah dari kesulitan itu. Saya mau tanya sebentar. Tadi masuknya ke perut ikan apa? Ikan paus. Tapi ketika dikeluarkan, bahasa Qurannya, bukan saya keluarkan dari perut ikan paus, tapi Allah katakan dengan kalimat yang sangat indah. Di ujungnya ditutup, siapapun yang punya persoalan yang sama seperti Yunus, kalau melakukan zikir yang sama, aku akan bebaskan dari setiap kesulitan aktivitas yang sedang ia lakukan. Ini adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan Nabi Yunus kepada kaum Niwana agar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka kaum Niwana itu menolak dakwah dari Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus itu marah, kecewa kepada sikap kaumnya tersebut. Kemudian Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, naik ke kapal. Lalu apa yang terjadi? Di tengah perjalanan itu ada badai dahsyat sehingga kapal itu akan tenggelam dan Nabi Yunus itu dilempar ke laut sehingga Nabi Yunus dimakan oleh ikan besar, ikan paus. Sehingga Nabi Yunus merasakan di dalam ikan paus itu merasakan gelap, sempit, dingin, dan Nabi Yunus pun berpikir, kapan Allah akan menolong saya, kapan Allah akan membuat saya keluar dari persoalan ini. Kemudian Nabi Yunus itu terus berzikir kepada Allah SWT. Kemudian Allah mengeluarkannya dari perut ikan tersebut ke suatu daratan. Next. Buka Quran surah ke-21 ayat 87 sampai 88. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fastajabna lahu fanajjaynahu minal gham. Masuk ke perut ikan paus tapi dikeluarkan bahasanya menggunakan gham. Apa itu gham? Gham itu secara singkat awan gelap yang menaungi. Ghammun. Orang Arab menggunakan kalimat gham pada setiap peristiwa yang membuat kita gelap, pengap, lelah, capek. Ketika kita punya masalah, kita lelah, kita pengap, capek, maka ingatlah Allah dan berzikirlah seperti zikir dari Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Next. Anda yang ngajukan tender, Anda yang dapat proyek diserobot oleh orang lain, bukankah tiba-tiba merasa lemas? Langsung gelap, padahal matahari begitu terang. Jadi nggak enak makan, jadi lunglai, tiba-tiba stres. Ya, dirawat saja. Anda yang mencoba melamar, tiba-tiba dipinang oleh orang lain. Ya, gelap, capek, lunglai.
Ya gelap, itu gom namanya. Jadi maaf, ada orang yang memang nggak masuk ke perut ikan paus, tapi mengalami peristiwa yang luar biasa. Tantangan besar, jahilin orang, oh, kok mesti saya? Tiba-tiba keluar di lisan, ya Allah kenapa saya? Saya tahajud, saya puasa juga, saya baca Quran juga, ya Allah. Apa kurang saya? Kurang sabar. Iya benar, kurang sabar. Kita sudah sholat, sudah puasa, sudah sholat malam, sholat tahajud, tapi masih punya banyak persoalan, masalah, kesulitan, sehingga membuat kita stres, kurang sabar. Next. Ya, ternyata kadang-kadang terucap teman-teman sedang kerja, ya bebannya begitu tinggi, udah gali-gali, udah tahajud, minyaknya nggak dapet, ya, atau tiba-tiba sudah dibilang nggak dapet, terus diambil orang gitu. Apa yang harus dikerjakan? Itu pernah terjadi. Kata Allah, lakukan zikir Nabi Yunus alaihissalam. Ada yang salah dalam diri kita, yang ngatur itu Allah. Jangan mengeluh. Ya, 2 kali lipat motivasi, munculkan lagi, petakan lagi, tambah lagi pengetahuannya, kerja lebih maksimal lagi, maka pembukanya dibuka dengan kalimat zikir. Ini yang membebaskan kita dari kesulitan. Ya, jika kita ingin terbebas dari kesulitan, maka kita buka dengan zikir dari Nabi Yunus alaihissalam, lalu kita tetap cari motivasi, tambah pengetahuan kita, menambah pengalaman, dan kerjanya itu lebih maksimal lagi. Next. Jadi kalau Anda sedang praktek, kerja dimanapun, offshore kah itu atau di darat kah, atau ada kesulitan di kantor, bacakan zikir ini. Ini bagian dari hal yang ketika kita bacakan bisa menghilangkan kesulitan yang kita sedang rasakan. Rabbana, masih ingat? Wa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rutinkan zikir itu, terutama kalau mendapatkan kesulitan dalam pekerjaan-pekerjaan atau beraktivitas. Kita rutinkan zikir Nabi Yunus alaihissalam, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita selalu berzikir itu terutama ketika kita mendapatkan suatu kesulitan. Next. Jika manusia sudah menyimpulkan gak bisa, itu tanda langsung dari Allah supaya menengadahkan permohonan langsung kepada Allah tanpa campur tangan makhluk. Dan pahami untuk tidak putus ikhtiar. Begitu orang mengatakan gak mungkin, itu tanda dari Allah. Allah ingin memberikan langsung tanpa campur tangan manusia. Nah ini ketika manusia sudah bilang ini nggak mungkin, kita nggak akan bisa, ingat masih ada Allah SWT yang bisa membuat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Jadi kita minta tolong kepada Allah, berzikir seperti halnya zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Kita berdoa memohon pertolongan kepada Allah dan juga tidak terlepas dari ikhtiar. Intinya ikhtiar, doa, dan tawakal. Ya, itu adalah reaction ceramah kita kali ini. Semoga kita yang dalam kesulitan, semoga dikeluarkan dari kesulitan tersebut, dilancarkan semua urusan kita, amin. Dan semoga kita dapat sukses ke depannya, sukses dunia dan sukses akhirat, amin ya Allah. Dan cukup sampai di sini, saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Yuk saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.